Perang Dunia Ketiga bisa saja dimulai kembali ke tahun 1958. Seorang pembom Angkatan Udara Amerika Serikat secara tidak sengaja menjatuhkan bom nuklir ke halaman belakang sebuah keluarga di South Carolina. Hari itu banyak yang mati, anak ayam. Ya, secara ajaib, bomnya tidak meledak. Ini hanya menghancurkan beberapa hewan domestik dengan wajar. Di video ini, Anda akan mendapati bahwa ancaman yang menghancurkan dapat terjadi tidak hanya karena perpecahan di antara negara-negara kuat, tetapi juga karena kecerobohan salah satu presiden, bulan terbit atau sekedar beruang. Kita bahkan belum menyadari seberapa dekat kita dengan Perang Dunia Ketiga, lebih dari 10 kali. Saatnya Anda mengetahui apa hubungannya perang dengan sepak bola, bagaimana mesin cuci menyelamatkan planet ini, berapa kali dunia benar-benar hampir berakhir, dan yang paling penting, mengapa Perang Dunia Ketiga bisa saja telah dimulai. Sistem keamanan yang dapat melindungi kita dari konflik militer skala besar masih jauh dari sempurna karena pemicu yang mengaktifkan mekanisme yang mampu membuat seluruh kota keluar dari peta dapat ditemukan di tas tangan yang tampaknya tidak mencolok. Ini adalah tas kerja dengan tombol merah yang terkenal, salah satu perangkat paling rahasia di dunia yang sementara itu hampir tidak pernah luput dari pandangan kita. Tas nuklir mengikuti presiden di seluruh perjalanannya, bersama dengan tas kerja yang sama untuk menyulitkan menentukan yang mana dari ini yang merupakan kotak kematian Pandora. Diduga tidak ada koper seperti itu di Prancis, Cina, Inggris, Pakistan, dan Republik Rakyat Demokratik Korea. Atau mungkin informasi ini tidak dipublikasikan, sementara koper rahasia di Amerika Serikat dan Rusia diketahui semua orang. Tombol peluncuran yang terakhir tidak berwarna merah tetapi putih. Selain itu, untuk keamanan yang lebih baik, ukurannya sama dengan tombol lain di dalam tas kerja. Petugas yang membawa koper berbahaya ini adalah perwira penghubung militer, tapi dia selalu berpakaian sebagai perwira angkatan laut. Ini dimaksudkan agar menonjol di keramaian. Lalu mengapa mereka tidak mendandani petugas dengan pakaian zebra dan memberinya tanda yang mengatakan, "Saya punya koper untuk meluncurkan rudal nuklir"? Kurang kerjaan kan? Koper Presiden Amerika Serikat dikenal sebagai sepak bola nuklir atau hanya sepak bola. Tapi ini bukan berarti Anda bisa menggunakannya untuk melakukan touchdown. Berlawanan dengan kepercayaan populer, sepak bola Amerika tidak memiliki tombol merah juga. Namun koper itu berisi pemancar radio satelit dan apa yang disebut kode emas. Ini dimaksudkan untuk digunakan untuk meluncurkan rudal nuklir. Ini seperti menggunakan gambar dengan kode buka kunci sebagai wallpaper layar kunci. Tapi ada seorang presiden yang menyimpan kode itu di tempat yang lebih aman. Jimmy Carter membawanya di saku jaketnya yang pernah dia kirim ke Binatu bersama dengan catatan berharga. Mungkin sekali mesin cuci biasa menyelamatkan hidup kita. Sangat menakutkan menyadari bahwa tas nuklir dapat dipercayakan kepada seseorang yang jauh dari tanggung jawab. Bukankah ini berarti keputusan pencet saja tidak bisa dipercayakan ke presiden? Komisi Pelucutan Senjata PBB mengembangkan perjanjian tentang non-proliferasi senjata nuklir. Negara-negara harus menandatangani perjanjian tidak boleh menjadi yang pertama menggunakan senjata ini. Apa yang mungkin salah? Jika tidak ada yang memulai perang, ini tidak akan terjadi. Tebak negara mana yang mematuhi perjanjian? Hanya Cina. Hulu ledak nuklirnya disimpan terpisah dari rudal. Sedangkan Amerika Serikat dan Rusia berhak melancarkan serangan nuklir bahkan dalam menanggapi penggunaan senjata konvensional dalam aksi militer. Setelah serangan nuklir di negara ini dikonfirmasi, presiden hanya punya waktu 10 menit untuk memutuskan mau meluncurkan rudal atau tidak. Saya sih lebih suka milih-milih film. Nanti malam bisa nonton selama 2 jam. Bagaimana jika presiden ternyata tidak siap dengan keputusan yang waras? Presiden Richard Nixon, misalnya, yang hampir pensiun, menderita depresi klinis. Dia dulu sering mabuk dan bertingkah aneh. Terlepas dari semua itu, Nixon masih memiliki otoritas tunggal untuk meluncurkan serangan nuklir yang akan memicu Perang Dunia Ketiga. Bagaimana bisa satu orang diberi kekuatan itu? Untungnya tidak ada serangan nuklir di bawah Nixon, tetapi ada kasus di mana hasil terburuk hampir terjadi.
Selama Perang Dingin, Amerika Serikat memiliki keunggulan nuklir yang signifikan atas Uni Soviet. Washington mengerahkan rudal nuklir di Italia dan Turki. Jangkauan mereka mencakup bagian Eropa dari Uni Soviet. Kemudian, pada tahun 1962, Kuba diam-diam mengizinkan Uni Soviet mendirikan pangkalan militernya termasuk depot hulu ledak nuklir di wilayahnya. Itu hanya 10 menit penerbangan roket ke Washington. Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, seperti yang dia katakan, ingin meledakkan landak di celana Amerika dengan membawa senjata nuklir ke perbatasan mereka. Dengan cara ini, ia berencana untuk mendapatkan pengaruh atas Kennedy dan melakukan penghapusan rudal Amerika dari Turki. Lockheed U-2, sebuah pesawat mata-mata Amerika, dengan cepat menemukan pangkalan nuklir rahasia. Kemudian militer menawarkan Kennedy untuk mulai mengebom Kuba, tapi Presiden Kennedy memutuskan untuk memulai dengan blokade Laut Kuba. Sebagai tanggapan, militer Soviet menembak jatuh sebuah pesawat pengintai Amerika, Lockheed U-2. Dan itu bisa memicu Perang Dunia Ketiga, karena saat itu kapal selam Soviet dibombardir oleh Amerika Serikat di kedalaman. Namun Amerika tidak tahu ada torpedo dengan hulu ledak nuklir di kapal selam. Dikarenakan tidak adanya komunikasi dengan Moskow di kapal selam, komandannya memutuskan bahwa perang telah dimulai dan hampir menembakkan torpedo nuklir. Namun, perwira senior lainnya, Vasily Arkhipov, membatalkan peluncuran dan menyelamatkan dunia dari perang nuklir. Planet kita telah berada di ambang Perang Dunia Ketiga lebih dari sekali. Namun tidak seperti krisis misil Kuba, beberapa motifnya sama sekali tidak masuk akal. Berapa kali menurut Anda jari gemetar berada di atas tombol peluncur nuklir siap untuk menekannya? Bukan 10 dan bahkan tidak juga 15, tapi 22 kali. Misalnya, pada tahun 1962, seorang penyusup tak dikenal berusaha memanjat pagar perimeter pangkalan militer Amerika. Seseorang menekan tombol yang salah. Dan bukannya peringatan keamanan standar, pilot mendengar sirene yang menandakan take off waspada. Dengan senjata nuklir di dalamnya, mereka sepenuhnya yakin bahwa Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Ternyata penyusup itu adalah beruang yang hanya ingin tahu apa yang terjadi di balik pagar pangkalan. Sepintas mungkin tampak dikirim oleh Rusia, tetapi hewan itu adalah pemangsa paling biasa dari hutan terdekat. Pada tahun 1960, Pusat Komando Nuklir Amerika, NORAD, menerima sinyal peringatan dari radar. Ia mendeteksi sesuatu yang besar dan bercahaya. Semuanya menunjuk pada serangan nuklir oleh Uni Soviet dengan probabilitas 99,9%. Amerika Serikat siap menyerang balik Uni Soviet. Tapi segera diketahui bahwa senjata tak dikenal adalah bulan terbit yang terang benderang yang dikira radar sebagai ancaman. Dalam hal ini, masalah teknis yang harus disalahkan. Tetapi kecelakaan berikutnya disebabkan murni kebodohan. Pada tahun 1995, Boris Yeltsin, saat itu Presiden Rusia, mendapati bahwa radar telah mendeteksi peluncuran rudal di lepas pantai Norwegia. Ini tampak seperti rudal balistik operasional diluncurkan dari kapal selam nuklir. Roket itu meluncur lurus ke atas, tetapi tidak jelas kemana tujuannya. Pasukan roket strategis Rusia segera disiagakan, dan Yeltsin menggapai koper nuklirnya, bersiap untuk membalas. Tapi ternyata roket penelitian Blackbrand 12 Norwegia Amerika dengan peralatan ilmiah untuk mempelajari aurora borealis, dan para ilmuwan telah memberitahu Rusia tentang niat mereka untuk meluncurkan eksperimen ilmiah di atas roket 1 bulan sebelumnya. Jadi, kapan Perang Dunia Ketiga itu berlangsung? Mungkin hari ini, siapa yang tahu? Saat ini ada beberapa konflik militer yang sedang berlangsung di planet ini yang dapat lepas kendali setiap saat. Konflik militer global dapat dimulai dengan memperebutkan Pulau Taiwan yang diklaim oleh Cina, Kashmir yang merupakan wilayah yang diperebutkan antara India dan Cina, Selat Hormuz yang terletak di dalam wilayah perairan Iran dan Uni Emirat Arab, serta pemboman rudal nuklir timbal balik antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Menurut Anda, tempat mana yang paling aman dan paling damai di bumi? Sebutkan di komentar agar saya tahu ke negara mana saya harus membeli tiket.